Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-13 dengan judul Satu Langkah Iman. Dari lokasi perumahan di Icon, BSD, saya akan bacakan ayat hafalannya yang tertulis dari Filipi 2 ayat 5-7. Dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa sampai dikatakan dalam ayat hafalan ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam berupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Artinya apa, saudara? Yesus meninggalkan kemuliaan surga, meninggalkan penyembahan dari malaikat di surga, dan persekutuan dengan Bapa untuk saudara dan saya. Dan dikatakan itulah pengorbanan yang tak terbayangkan pada hari Sabat petang. Namun oleh karena kasih Bapa kepada manusia, maka Yesus mau mengorbankan dirinya demi menebus semua umat manusia. Suatu hal yang luar biasa. Bahkan Alfa dan Omega jilid 5 halaman 126-127 mengatakan apa? Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Kenapa? Karena dia telah mau mengorbankan dirinya untuk manusia yang sebenarnya bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya. Namun semua dilakukan karena apa? Karena kasihnya yang luar biasa. Bahkan dikatakan pada hari Sabat petang, pelayanan memenangkan jiwa adalah bagian kita. Itu juga merupakan lompatan iman dan membawa kita keluar dari zona nyaman ke perairan yang belum dipetakan. Ingat, perhatikan, kadang-kadang Tuhan memanggil kita untuk berkorban, tetapi sukacita yang Dia tawarkan jauh lebih besar. When you sacrificing something, maka kita akan mendapatkan reward atau apa? Kasih karunia atau penghargaan yang luar biasa. Itu sebabnya ketika bicara mengenai pengorbanan, maka kita harus melihat pelajaran hari Minggu, yaitu kasih pengorbanan diri Yesus. Apa yang Dia katakan? Rasul Paulus mendorong kita untuk mengizinkan, memperbolehkan pikiran Kristus untuk tinggal dalam diri kita. Apalagi pada zaman akhir ini. Bahkan dikatakan, sama seperti Kristus yang walaupun dalam rupa Allah atau morphe, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Instead of dia tetap dalam posisinya untuk dihormati di surga, dia turun ke bumi. Apa dikatakan lagi? Yang seharusnya Yesus derajat dengan Allah dari segala kekekalan, menjadikan dirinya tidak memiliki reputasi atau dikosongkan, mengosongkan dirinya dari hak istimewa atau hak prerogatifnya untuk menjadi apa? Menjadi seorang hamba. From something to nothing. Bahkan dikatakan ketika dia hidup sebagai seorang hamba, dia mengungkapkan hukum kasih surga kepada seluruh alam semesta, dan pada akhirnya melakukan tindakan kasih tertinggi di salib dan memberikan hidupnya untuk menyelamatkan siapa? Kita. Saudara-saudaraku, inti dari pemikiran Yesus adalah pengorbanan diri. Inti dari pemikiran Yesus adalah apa? Surga akan menghargai setiap pengorbanan yang kita lakukan di mana? Di bumi ini. Lalu ketika kita sudah tahu bagaimana pengorbanan diri Yesus, maka dibutuhkan komitmen dari kita ketika Yesus memanggil kita. Sebagai contoh pelajaran hari Senin, bagaimana Petrus dan Yohanes yang seorang nelayan yang fokus bangun pagi untuk nelayan untuk mendapatkan ikan lebih banyak, akhirnya membuat keputusan yang radikal, atau kita katakan the radical repentance dari seorang yang memanggil mereka. Mereka merasakan panggilan ilahi, dan itu menjadi alasan utama mereka yang tadinya adalah seorang nelayan yang biasa, menjadi nelayan yang luar biasa untuk tujuan yang luar biasa. Kenapa? Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Yesus hanya katakan, ikutlah aku.
Sama seperti itu, Tuhan tidak memanggil kita keluar dari zona pekerjaan kita, dari zona nyaman kita. Namun Tuhan memanggil kita, memanggil Anda, memanggil saya untuk memberikan kasih-Nya kepada sesama kita. Kasih Tuhan yang luar biasa kepada orang-orang terdekat kita, bahkan ke seluruh dunia. Contoh satu lagi dikatakan, kata ikutlah aku. Yang Yesus sampaikan kepada Matius, seorang pemungut cukai, pemeras, seorang dibenci oleh orang Yahudi oleh karena dia menagih uang terus. Namun dia menerima panggilan Yesus karena apa? Karena dia kagum. Walaupun dia di pandangan orang merupakan pribadi yang dibenci, yang dari segi pekerjaan buat susah orang, namun Tuhan memandang dia, menilai dia sebagai seorang murid untuk tujuan yang mulia dan yang agung. Itu sebabnya ketika dipanggil, maka Yesus membutuhkan komitmen. Sama seperti itu, pelajaran hari Selasa mengatakan apa? Bagaimana Paulus, penulis pelajaran, katakan sebagai apa? Bejana pilihan. Kenapa sampai Paulus dikatakan bejana pilihan oleh Mark Finley, penulis pelajaran Sekolah Sahabat kuartal ini? Karena Paulus menerima Kristus dengan cara yang extraordinary, sehingga dia mengalami pertobatan yang radikal yang saya sebutkan tadi. The radical repentance. Kenapa? Seluruh hidupnya berubah secara radikal dan Roh Kudus menuntun dia untuk memberitakan firman Allah dan kesaksiannya, mengubah sejarah dengan lahirnya agama Kristen di dunia. Kenapa, saudara-saudaraku? Perlakuan Kristus kepada pemungut cukai, Matius, nelayan Galilea, Petrus dan Yohanes, orang kerasukan yang di Gadara, wanita Samaria, membuat mereka melakukan apa yang diminta Yesus dengan membagikan firman-Nya. Mereka membuat sesuatu yang besar. Karena apa? Karena calling tadi. Bahkan Rasul Paulus di tahanan Roma menegaskan bahwa keselamatan yang daripada Allah ini harus disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan Paulus juga mendesak siapa? Timotius, ya bukan Paulus, ini Timotius. Untuk terus berkomitmen menjadi penginjil. Bahkan di akhir hidupnya yang mengatakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Atau bahasa lainnya mengatakan, dan aku menang. Allah juga memanggil kita masing-masing untuk berpartisipasi dalam pekerjaannya. Untuk mengubah dunia ini dengan menjadi saksi-saksinya yang setia. Kalau begitu, apa yang perlu dituntut? Itu adalah pelajaran hari Rabu, tuntutan kasih. Ingat, kasih selalu memanifestasikan dirinya dalam tindakan. Tepatlah perkataan yang mengatakan apa? Action speaks louder than word. Kasih kita kepada Kristus memaksa kita untuk melakukan sesuatu demi kemanusiaan yang terhilang. Paulus juga menyatakan dengan jelas dalam 2 Korintus 5 ayat 14 apa? Karena kasih Kristus yang memaksa kami. Artinya apa? Kasih Kristus yang membuat kami harus mendeklarasikan Injil, membagikan kasih kami. Bahkan dikatakan, Yesus tidak mengundang kita hanya untuk memberikan waktu, talenta, dan harta kita untuk tujuannya. Namun dia mengundang kita untuk memberikan seluruh hidup kita. Memberikan apa yang kita bisa berikan. Memberikan jiwa raga kita. Ingat, ketika Petrus menyangkal Yesus 2000 tahun yang lampau. Gantinya Yesus memaki. Dia memberikan respon dengan membangun kembali kepercayaan diri Petrus. Dan mengatakan bahwa ia diampuni oleh kasih ilahi. Dan bahwa Yesus masih membutuhkannya untuk melakukan pekerjaannya. Wow. Satu dosa yang sangat berat yang dilakukan Petrus tidak membuat dia terasing. Tapi justru dia menjadi seorang pekerja. Murid Yesus. Rasul Yesus yang apa? Bekerja secara militan. Saudara-saudaraku. Kasih memaksa kita untuk bertindak. Karena kasih ilahi itu aktif dan bukan pasif. Ia menuntun kita untuk menjangkau dunia yang hilang. Dari anak-anak Allah yang sangat membutuhkan. Bahkan kasih karunia tersebut masih tersedia untuk kita. Dan Allah belum selesai dengan kita. Asalkan kita mau bersedia menerimanya. Mari kita terapkan kasih tersebut. Lalu ketika kita telah terapkan kasih tersebut, maka sebelumnya dibutuhkan komitmen. Ingat, Petrus berbicara dengan Yesus mengenai pemuridan. Mereka berjalan di pantai. Yesus mau agar Petrus mengetahui apa yang dihadapi jika dia menerima undangan Yesus untuk memberi makan domba-dombanya. Dia mau supaya Petrus menyadari bahwa
pekabaran Injil ini bukanlah pekerjaan yang ringan, tapi harus mempunyai komitmen, mengorbankan jiwa dan raga. Dan Kristus menawarkan kepada Petrus pilihan tersebut. Dia menawarkan sukacita terbesar dalam hidup, melihat jiwa-jiwa dimenangkan pekerjaan Allah, dan nantinya terlihat dalam hari Pentakosta. Itu sebabnya itu terjadi karena apa? Karena kasih. Betapa sukacitanya mengubah kasih menjadi tindakan, mengubah niat menjadi komitmen. Sukacita terbesar hidup dan kebahagiaan abadi datang ketika kita memenuhi makna keberadaan kita dengan memuliakan Tuhan dengan cara kita hidup dan melalui kasih dan kebenarannya kepada dunia. Yohanes 13 ayat 17 mengatakan apa, saudara? Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. If. Lalu sebagai kesimpulan, langkah iman adalah satu langkah yang didasarkan oleh iman mereka kepada Yesus dengan mempersembahkan seluruh hidupnya hanya untuk pelayanan dan pendeklarasian Injil Kristus. Kata mereka ini bisa kita alamatkan kepada jati diri kita, kepada pribadi kita. Asalkan apa? Ketika saya, saudara, mempersembahkan hidup untuk pelayanan siapa? Injil Kristus. Yang kedua dikatakan, para pemimpin dalam pekerjaan Tuhan adalah jenderal yang bijaksana yang harus meletakkan rencana untuk bergerak maju di sepanjang lintasan dalam menjadi saksi Kristus. Intinya apa, saudaraku? Pekerjaan Allah di dunia ini tidak akan pernah selesai sampai pria dan wanita yang terdiri dari anggota gereja melakukan pekerjaan dan menyatukan upaya mereka dengan para pendeta dan pengurus gereja. Wow, ini luar biasa sekali. Pekerjaan Allah di dunia ini tidak akan selesai kalau kita semua tidak terlibat, saudara. Tidak ada istilah hanya pendeta, hanya ketua, hanya majelis. Each one of us, semua kita terlibat. Dan sebagai penutup, dalam tulisan pena inspirasi Ellen G. White, dalam Testimonies for the Church, di 9 halaman 116-117, dikatakan apa? Di setiap gereja ada talenta yang dengan jenis pekerjaan yang tepat dapat dikembangkan untuk menjadi bantuan besar dalam pekerjaan ini. Apa yang dibutuhkan sekarang untuk membangun gereja-gereja kita adalah pekerjaan yang baik dari para pekerja yang bijak. Untuk membedakan dan mengembangkan talenta di mana di dalam gereja-gereja, talenta tersebut dapat dididik untuk digunakan oleh guru-guru. Saudara-saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara mau melakukannya? Komitmen mereka, komitmen kita bagi Kristus, seringkali menuntun kita untuk mengambil langkah iman. Bahkan dikatakan, iman selalu murni menuntun kita pada suatu tindakan kasih kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Berkati hamba-Mu, para pemirsa, keluarga kami semua, dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Dengarkan doa kami yang jauh sempurna ini, terpuji nama Tuhan, lalu kita berdoa. Amin.